Baik, kami dari kelompok satu ingin presentasikan mengenai rancangan teknis dari aplikasi yang kami kembangkan, yaitu Trash Store. Lanjut. Adapun anggota dari kelompok ini yakni saya sendiri, Pribadi, Rifa Ashila, Rahman Rajabna, Reski Bintang M, dan TM Khalil Gibran. Lanjut. Bagian pembahasan kita yakni ada 4: pendahuluan, daftar aktor, daftar aktivitas, rancangan teknis. Lanjut. Pendahuluan. Jadi aplikasi sortir sampah ini adalah aplikasi pemilihan sampah berdasarkan jenis-jenis sampah yang organik maupun yang non organik atau anorganik. Juga terdapat informasi mengenai sampah yang dapat diolah dan juga yang tidak dapat diolah. Lanjut. Daftar aktor. Pada use case kita kali ini terdapat dua aktor. Yang pertama petugas kebersihan sebagai pengepul dan masyarakat sebagai dan ibu rumah tangga sebagai masyarakat. Lanjut. Yakni daftar aktivitas yang kemudian akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, untuk daftar aktivitas ini akan saya jelaskan. Nah, daftar aktivitas petugas kebersihan. Nah, di sini pasti dari si petugas kebersihan atau pengumpul sampahnya pasti akan ada aplikasinya juga. Nah, ya download aplikasi untuk daftar, tahu tinggal masuk, login, passwordnya, mengambil sampah yang ingin dia scan, men-scan sampah, konfirmasi sampah yang di-scan. Nah, untuk informasi detailnya itu sampahnya harus di-scan dulu sebelum keluar informasi-informasi selanjutnya yang lain. Riwayat sampah yang sudah pernah di-scan. Hmm. Activity diagram. Pendaftaran, login, tampilan home, scan sampah, riwayat sampah, konfirmasi scan, informasi tentang sampah yang di-scan, profil home. Untuk aktivitas masyarakat itu dijelaskan oleh Baik, untuk aktivitas diagram di sini akan saya jelaskan. Pada aktivitas diagram di sini ibu rumah tangga login dengan menggunakan email dan password. Kemudian ibu rumah tangga mengambil sampah yang ingin di-scan. Lalu ibu rumah tangga men-scan sampah yang ingin diketahui jenisnya. Dan ibu rumah tangga mengkonfirmasi sampah yang sudah di-scan dan akan muncul di informasi sampah tersebut. Setelah mengkonfirmasi sampah yang sudah di-scan, ibu rumah tangga menerima reward point dikarenakan sudah memilih sampah dan reward tersebut dapat ditukar. Setelah mendapat reward tersebut, ibu rumah tangga bisa menyelesaikan scan tersebut atau keluar dari aplikasi sampah tersebut. Selanjutnya, pada pada aktiviti dalam di sini sebagai masyarakat, ibu rumah tangga dimulai dengan mendaftarkan akun dengan mengisi identitas pribadi seperti email. Setelah sudah memiliki akun, maka ibu rumah tangga bisa langsung memasuki halaman home atau beranda. Di halaman home, ibu rumah tangga bisa langsung menggunakan aplikasi pemilah sampah ini dengan men-scan sampah yang ingin diketahui. Sampah yang ingin diketahui informasinya. Jika sudah di-scan, maka langkah selanjutnya yaitu mengkonfirmasi gambar sampah yang sudah di-scan. Setelah itu akan muncul halaman yang menjelaskan informasi tentang sampah tersebut. Jika sudah mengetahui jenis sampah apa yang telah di-scan, aplikasi juga terdapat fitur reward point sebagai hadiah. Yang nantinya poin tersebut bisa ditukar dengan barang seperti tumbler. Dan terdapat halaman profil untuk pengguna dan tombol keluar. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahman Rajatna. Baiklah, saya akan tentang rancangan teknis. Oke, pada rancangan teknis ini akan
aplikasi akan dibangun menggunakan database server dari PostgreSQL, di mana PostgreSQL ini menyimpan semua informasi tentang jenis-jenis sampah beserta dengan pengidentifikasiannya dan juga jenis pengolahan sampah tersebut. Lalu informasi dari database ini akan diintegrasikan atau diinterfacekan dengan pengguna menggunakan aplikasi server API dan UI application, di mana API dan UI application ini akan menggunakan kamera dan scanning untuk untuk agar dapat menginterfacekan database-nya sehingga database PostgreSQL ini akan dapat dimanfaatkan informasinya sebagai aplikasi dan juga digunakan pada perangkat untuk user client ini itu Flutter, di mana Flutter ini merupakan bingkai utama agar aplikasi yang mudah digunakan oleh pengguna dan juga developer dapat mengembangkan aplikasi tersebut lebih fungsional dan meningkatkannya agar lebih berguna di masyarakat. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya Oke, adalah selanjutnya komponen diagram. Di sini ada 3 tabel, yaitu main page, data access, dan logic. Di main page terdapat 3 fitur, yaitu scan image, trace information, dan authentication, di mana ketiga fitur ini atau ketiga sistem ini membutuhkan akses ke database. Dari akses dari database sendiri, seperti scan image dan trace information itu kemudian diolah lagi di subsistem scan logic, di mana terdapat sistem classification di sini. Lalu setelah berhasil diklasifikasi, maka akan di-return kembali ke database dan akan ditampilkan ke main page. Lanjut. Selanjutnya adalah package diagram. Secara sederhana, aplikasi ini membutuhkan application services yang fitur utamanya yaitu scan image untuk menentukan sampah dan common services kayak reward dan lain sebagainya, profil dan lain sebagainya. Kedua service ini itu dibangun dengan infrastruktur yang akan dikembangkan selama pengembangan aplikasi, sehingga aplikasi dapat digunakan oleh user. Lanjut, selanjutnya akan dijelaskan oleh Eri. Baik, di kelas diagram ini ada 4 kelas utama, yaitu W1 sampah, waste type yaitu jenis sampah, recyclable dapat didaur ulang, dan non-recyclable tidak dapat didaur ulang. Objek waste ini mewakili sepotong sampah, sedangkan jenis sampahnya ditentukan oleh objek waste type. Selanjutnya, ada juga 2 kelas yang mewakili user input dan waste sorting. User input mewakili gambar sampah yang telah dimasukkan atau di-scan pengguna bersama dengan waktu saat pemindaian sampah, sedangkan sorting bertanggung jawab untuk menyortir sampah ke dalam kategori yang dapat didaur ulang atau tidak dapat didaur ulang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, lanjut. Nah, di sini kami punya tagline untuk aplikasi, yaitu ayo pilah sampahmu, sortir sampah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.